Assalamualaikum teman-teman, saya Randi Adha, Sekilas IT. Tetangga saya kemarin curhat, dia habis beli 3 fan, harganya lumayan mahal ya, buat ganti fan radiator AY360-nya. Tanya supaya kelihatan keren aja gitu ya di dalam casing yang full power. Tapi anehnya katanya tuh CPU-nya tuh malah kok makin panas gitu dari sebelum diganti fan-nya ya. Ternyata tetangga saya tuh cuman beli kipas aja dan dia belum tahu kalau bilah fan itu fungsinya berbeda-beda, teman-teman. Oke, di sini tuh ada 2 kasta yang wajib harus diketahui tentang fan. Yang pertama, static pressure, dan yang kedua, high airflow. Bedanya di mana sih? Oke, sekarang kita bedah aja ya, biar tetangga saya yang tadi jadi tahu gimana. Setuju ya? Oke, kita langsung saja. Yang pertama ke static pressure dulu ya. Nah, fan ini tuh fokus ke satu titik dengan tekanan yang besar. Ciri-ciri fisiknya ya. Nah, ini bilahnya ini agak gemuk, terus agak lebar dan hampir nggak ada celah antara bilah per bilahnya. Gitu ya, jadi agak rapat. Tujuannya ini untuk mengejar tekanan. Ibaratkan mobil ini tuh gigi satu, pelan tapi torsinya tuh gede buat ditanyakan. Jadi didesain buat memaksa angin set gitu ya, menembus kisi-kisi radiator. Nah, ini kan ada kisi-kisinya tuh ya, rapat-rapat. Nah, itu didesain supaya bisa masuk si anginnya. Apalagi kalau misalkan udah berdebu ya. Cuman fan tipe ini yang bisa kerja optimal untuk si pendinginan radiator itu. Terus yang kedua, high airflow. Nah, ini tuh kebalikannya. Yang ini fokus pindahin volume udara ya sebanyak mungkin ya. Biasanya tuh angkanya tuh CFM ya. Ciri fisik fan-nya, nah ini bilahnya tuh agak sedikit kurus ya, terus agak meliuk sedikit tajam. Terus bilahnya, celahnya tuh agak lebar-lebar. Nah, ini kalau misalkan ibarat ya, ini bisa kenceng di jalan yang lowong, tapi loyo kalau misalkan ditanjakan, ya nggak kuat lah intinya ya. Fan kayak gini cocok buat exhaust di belakang casing. Bisa lebih banyak mengeluarkan udara dengan cepat gitu. Kalau kalian paksa fan ini di radiator, anginnya tuh bakalan mental-mental gitu ya, bakal ke pinggir karena nggak bisa menembus si kisi-kisi radiator itu. Karena ya nggak bisa nggak kuat nembusnya karena desain si bilahnya ini berbeda. Maka dari itu setiap bilah fan tuh ya didesain berbeda-beda. Seperti itu teman-teman ya. Memang sih teknologi sekarang ya, zaman sekarang tuh udah canggih. Setiap produsen mengembangkan teknologi-teknologi canggih ya di setiap sentuhan-sentuhan bilah. Nah, ini ya. Ada yang si bilahnya tuh ya dibuat garis-garis, ada yang dibuat berlubang-lubang kayak gitu ya pinggirannya, ada yang dibuat lekukannya tuh lebih tipis ya di ujung bilah fan-nya, ada yang dibuat lubang supaya bisa memaksimalkan ya teknologi si fan tersebut, dan macam-macam lagi lah, banyak ya. Pertanyaan selanjutnya, selain dilihat dari fisik fan-nya, dari bilahnya, apa yang perlu diperhatikan ketika kita mau beli fan? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Oke, jadi gini ya, kita bisa perhatikan spek fan dari nilai. Nah, misalkan di boxnya atau di websitenya tuh ada nilai mmH2O ya. Angkanya misalkan di atas 2, sekian. Nah, itu berarti bagus untuk tekanan ya, bisa untuk radiator. Karena desain bilahnya difokuskan ke static pressure. Karena ini ngukur seberapa tinggi fan tersebut bisa mendorong kolom air di dalam pipa ya. Semakin gede angkanya, semakin dia tuh kuat mendorongnya gitu ya, menghembus hambatan yang kayak di kisi-kisi radiator ini. Nah, ini kan ada kisi-kisinya gitu ya. Terus kalau misalkan untuk high airflow ya, perhatikan angka CFM ya. Jadi semakin besar, semakin banyak udara yang bisa dibuang. Jadi si CFM-nya besar ya, semakin banyak udara yang bisa dibuang dengan cepat ya, tapi tanpa hambatan. Jadi fan-fan kayak gini tuh cocok untuk dijadikan exhaust di dalam PC casing, apalagi yang full tower, yang lega gitu ya. Sebetulnya ya untuk dijadikan intake juga bagus, asalkan nggak terlalu terhalang sama dust filter yang tebal. Karena ini pengaruhnya ke jangka panjang. Debunya semakin menempel, semakin banyak ya di dust filter, sehingga nanti tekanannya tuh semakin berkurang. Jadi akhirnya si airflow di dalam casing nggak maksimal. Jadi ini harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhan. Bang, contohnya apa? Oke, ini contoh aja ya. Misalkan si Divcool, dia punya fan high pressure ya, ada di series FK120. Kalian bisa lihat speknya, dia punya nilai pressure 2,19. Nah, ini cocok buat pendingin radiator.
Terus kalau misalkan dari Noctua ada NFA12 X25G2. Nilai pressure-nya itu 3,14 sekian. Nah, itu tekanannya tuh semakin tinggi angkanya, tekanannya semakin bagus. Kalau misalkan yang untuk airflow ya, high airflow dari Deepcool misalkan FK120. Nah, di speknya dia punya airflow 68,99 CFM. Kalau misalkan di atas nilainya 60 CFM ya untuk ukuran fan 120 cm itu udah terbilang cukup bagus. Atau kalau fan-fan sekarang ya zaman modern tuh udah canggih-canggih, udah bagus-bagus. Misalkan kayak FD12V2 ya. Dari speknya nilai airflow-nya itu bisa nyampe 79,89 CFM. Terus pressure-nya di angka 4,15 sekian gitu ya, yang mmH2O-nya. Dan pressure-nya nyampe 4,15 sekian. Pokoknya masih banyak lagi lah ya perkembangan teknologi teknologi fan dari brand lain. Ini contoh aja ya, kebetulan saya dapatnya ini, jadi ini sebagai contoh aja. Nah, kalau misalkan udah seperti ini ya, kalian tahu kan ketika mau beli fan harus yang seperti apa? Butuhnya untuk pressure ya, atau untuk high airflow, dan penggunaannya nanti dipakainya untuk apa? Untuk exhaust atau untuk gantiin radiator pendingin gitu ya. Karena kan menurut saya sih cocok banget ya, karena komponen-komponen sekarang TDP-nya tuh kan gede-gede ya, mereka komponennya panas. Apalagi casing-casing yang laris di tahun sekarang ya 2025, 2026, tipenya tuh yang fish tank atau yang akuarium. Itu kan agak sempit ya buat airflow. Kadang bisa intake-nya harus dari bawah. Makanya kita harus tahu kebutuhan apa yang diperlukan sama PC kita nanti gitu ya, biar nggak salah kayak tetangga saya yang kemarin udah beli mahal akhirnya nggak kepake gitu ya. Oke, gimana menurut kalian ya? Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan aja komentar aja di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Kita udah tahu kan kalau NVMe itu lebih kenceng daripada hard disk. Semakin mahal harga NVMe, semakin canggih teknologi di dalamnya. Tapi masih ada kok NVMe yang harganya terjangkau tapi tetap bisa membuat PC atau laptop kita semakin kencang. Ada Legend 710 solusinya. Tersedia mulai varian dari 256GB sampai 2TB. Harganya mulai dari 360 ribuan. Nah, yang saya pegang ini versi 1TB. Ketika saya tes, read-nya tuh menyentuh 2600 MB per second dan write-nya di 2000 MB per second. Melebihi klaim dari web resminya yang hanya di 2400 MB per secondan. Legend 710 ini menggunakan controller kelas entry level terbaik, yakni RTS 5766DL. Tentu ini belum ada DRAM cache, tapi sebagai penggantinya sudah dilengkapi dengan teknologi HMB atau Host Memory Buffer. Walaupun NVMe ini kelas low end, tetap dikasih heatsink pendingin supaya performa tetap stabil ketika penggunaan di PC, laptop ataupun PS5. Terbukti ketika pengujian benchmark, suhu maksimum hanya 48 derajat Celcius aja. Masih jauh dari batas maksimum temperatur di 70 derajat Celcius. Info lengkap bisa cek deskripsi.